Itulah kenapa kamu benci sama orang-orang Islam. Bukan benci sama orang Islamnya, bencinya katanya itu Allah harus menyembah Muhammad. Mikir gitu loh. Soleh itu menyembah, salah itu menyembah. Bahasa Indonesia menyembah atau sholat atau sembahyang ke Muhammad. Itu pikir dulu. Makanya udah dibilang antum la ta'lamun. Sebenarnya udah diajarin, tapi ya memang begitu kalian. Ya syahadatnya kamu ada Muhammad, artinya apa? Artinya ngomongin kepada manusia atau ngomongin kepada Allah. Si Muhammad itu bukan ke manusia ngomongnya, tapi Allah itu harus menyembah Muhammad. Itu salah atau enggak sih? Malaikat harus menyembah Muhammad. Coba kamu pikir dong, gimana sih kok jadi dongki kamu ini? Telah kemar liset. Kalau kamu mau betul-betul paham bahasa Arab, Anda tidak akan menuhankan dia, itu saja. Tidak akan menuhankan, karena itu tertulis itu Syed, bukan Rob. Bahasa aslinya Kurios, bukan Theos, bukan Theon, bukan. Bahasa aslinya Kurios. Emang cuma dia yang dapat gelar Kurios, saya bilang. Bukan cuma dia yang dapat gelar Kurios. Kurios itu banyak yang diberikan, Nero, Pontius Pilatus juga disebut sebagai Kurios, banyak lagi yang disebut sebagai Kurios. Bukan cuma dia seorang, bukan. Jadi kalau dia Tuhan berarti banyak lagi Tuhan. Nero disebut Tuhan, Pontius Pilatus disebut Tuhan, kan enggak. Bahkan Abraham pun disebut sebagai Kurios. Makanya saya sudah bilang, stoplah menipu. Apalagi menipu dengan bahasa-bahasa yang di luar bahasa asli. Lah syahadatnya kamu juga di dalam Yohanes 13 Yohanes 17 ayat yang ketiga juga ada namanya, seartinya apa? Padahal berbeda sekali antara Allah dengan Yesus. Paulus saja tidak pernah menyebut Yesus itu sebagai Allah, tidak. Paulus manusia terkutuk saja, manusia hina, manusia keji saja tidak pernah menyebut Yesus itu dengan sebutan Allah, tidak ada. Bahkan apa kata Yesus kepada Maria? Pergilah, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Bapakku, my father and your father. My father, ayahku, Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus itu mempunyai Tuhan, mempunyai Allah. Tidak mungkin Tuhan dan Allah itu mempunyai Allah lain daripada lain. Artinya apa? Betul berarti dari Quran surah Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullah. Rabb mengatakan kalau Isa itu adalah Allah. Pada Allah Isa sendiri berkata, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, selamat malam. Berjumpa lagi di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam sajian debat kali ini kita akan pertemukan antara debat termuda dari Muslim, yakni Roy Robinsah versus seorang ibu-ibu TKW yang ada di Arab begitu. Bagaimanakah keseruan perdebatan mereka? Mari kita simak selengkapnya. Artinya setelannya ke Arabnya ya, enggak seperti kalian kong kali kong bisanya ngomong aja kecaprak. Aku sekalian dengan maknanya. Gimana kalau kalian pakai bahasa Arab, cuman antum enggak maknanya yang berbeda. Ini sekaligus
Gimana bos? Kalau kamu mau jadi pantat, jilat dulu pantat saya. Tahu antum jadi kiai-kiai ya, nasabah, bangsat, weh. Kristen itu jahil Hebrew, apalagi Arab. Asal bunyi kok nyala seperti anjing. Kamu belum baca Injil Barnabas berarti. Kata Yesus, orang yang tidak bersunat itu lebih hina daripada anjing. Itu Injil Barnabas. Ya. La. Ente fahim Arabiyya am la? Lau tafhamina bilughatil Arabiyyah hayya natakallam bilughatil Arabiyyah. Lau la tafham enta uskut wa uskut. Ya babi, ya kilb. Oh, apalagi Arab. Injek aja Qurannya kamu. Buat apa kamu mengimani itu Al-Qurannya kamu, sementara kamu tidak tahu artinya ayat cantik di dalam Al-Qurannya kamu. Kamu di dalam Al-Quran itu dibilang ibn kalb. Kalau kamu Islam, coba tebak di situ berapa binatang yang masuk surga. Kamu pengikutnya mustahil masuk surga, cuma hanya binatang. Kalau binatangnya kamu, binatang nggak bawa kamu, gimana? Karena kamu nyiksa binatang itu. Bagaimana itu? Coba. Kalau emang kamu pengikutnya monyet Muhammad, yang satu dua pohon, ada dua pohon di surga, menghayal boleh. Yang masuk di dalam surga 7 binatang. Binatang apakah awal pertama? Itu Quran sendiri loh, bukan saya yang ngomong. Kalau nggak percaya aku keluarin, kan sering keluarin aku lagian. Nah, keluarin terus-terusan. Giran dikeluarin kalian mabur, minhas. Maklum kalau kelbe itu disentil tuh, langsung mabur. Ini kitab Muqaddasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Masih يقول صدقني Hasan Maiti. Halo? Binaas mati faham bas huwa isma. Binaas faham bas huwa يحدث عن التوراة. بناس فهم بس هو ما يبي فهم. مكتوب dalam kitab. Jangan sebut-sebut dengan nama Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bukan, jangan. Cara berdoanya Yesus bukan seperti itu. Bukan dengan menyebut Bapa, Firman dan Roh Kudus, bukan. Cara berdoa dia dengan cara bersujud sampai tersungkur. Sudah. Dapat dari mana kamu? Bismillah wa ibni warhul kudus itu dapat dari mana? Dapat dari doktrin. Ayatnya, oke. Apakah kamu cuman hanya mendengar? Artinya tertulis dalam Alkitab. Yesus bilang tertulis dalam kitab. Ada yang mendengar tapi dia tidak mengerti. Ada yang mendengar tapi dia melanggar hukum Taurat. Ada yang mengerti tapi dia tidak mau mendengar. Oke, itu kuntil anak Muhammad. Oke, cucu-cucunya itu. Karena Taurat Injil itu ya dari Allah. Oke. Dan Quran itu timbulnya dari mana? Karangan siapa yang menulis? Orang Kristen juga. Oke. Bukan Muhammad. Muhammad tidak sekolah dan tulis di situ bagaimana turunnya Al-Quran. Katanya Jibril. Nah, yang satu bilang Mikail. Nah, sedangkan di situ ayat Mikail dengan Jibril, ayat santet yang dibilang seher aswad.
Hello. هذا عجل يابا عشان ربي ما يصير زعلان بس ربي يسامح كل اللي خلت عليكم اللي خلت انت سويتي الله يسامح منكم. اوكي الله زين. Oke, Muhammad lah. Arabnya tadi mau cakap bahasa Arab, mau ngomong dalam bahasa Arab. Mana Arabnya? Ya Ibnu Kalb, ya Ghabi, ya Kristen kulu Ghabi. Ta'raf enta? Oh, apalagi? Oke, kalau emang kalian Islam, di situ di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menghujat Al-Masih Ibn Maryam. Satu. Kedua, di situ tertulis hanya 7 binatang, bukan 7 manusia yang masuk ke surga. 7 binatang, bukan orang soleh yang masuk surga. Ya, karena orang soleh itu hanyalah Bunda Maria, Ummi Maryam yang di dalam Quran, yang solehin ya. Tipu boleh, karena iblis itu memutar-mutar dengan cara apa memakai manusia, menipu dengan secara apa. Tapi tidak ada yang mustahil. Setiap kalian menipu, kamu akan jatuh. Kan udah bilang, celakalah yang orang penipu seperti kalian. Abudi, burung aja lebih pintar daripada kalian. Yang menghujat Al-Masih itu siapa? Yang menghujat itu kalian sendiri dengan menuhankan dia. Kami tidak menghujat dia, kami menghormati dia layaknya kami menghormati Rasul kami. Sementara kalian menganggap dia terkutuk mati di kayu salib, makanya itu kebodohan kalian. Baca benar-benar di dalam Quran, jangan sampai saya yang membaca di dalam Al-Quran yang mati 3 hari. Allahu wal hayyul qayyum, itu kamu harus ngerti apa itu maknanya, ha? Jangan hanya kamu menghormati tapi kamu nggak tahu maknanya. Yang kamu hormati tapi kamu ngomong dikutuk. Hei, baca Qurannya kamu sebelum dibakar ya. Nah, jadi ayat yang dibakar bukan ayat Ali Imran ya, tapi yang dibakar ayat hadis yang santet itu loh ya, dengan ayat Muhammad, santet Muhammad itu. Kan aku sering kirimin, apakah kalian buta? Hah? Kalau kalian pura-pura buta, siapa tahu Allah membutakan beneran. Tapi mustahil Allah, tapi iblis yang membutakan ya. Nah, kalau kalian nggak ngerti, nah di situ Allahu wal hayyul qayyum itu kamu harus ngerti itu apa ya. Katanya Allah nggak mati. Terus apa yang di dalam Quran Allahu wal hayyul qayyum? Apa artinya? Aku pengen tahu dari mulut-mulutnya apa pengikutnya monyet Muhammad ini. Pengen tahu apa itu artinya Allahu wal hayyul qayyum. Jawab. Lah yang ngomong itu terkutuk itu bukan kami, kalian. Galatia pasal 3 ayat 13. Sebab ada tertulis terkutuklah orang mati di kayu salib. Nah, kalian menganggap dia terkutuk, kami tidak menganggap dia sebagai orang terkutuk, tidak. Kami menganggap dia sebagai manusia suci, bukan seperti kalian menganggap dia terkutuk. Kamu jangan ngarang. Masih ahabbakum, masih hasamah minkum. Aisy ente sawi khalad ya sabala. Masih yahabbak, masih yahabbakum. Allah wal masih yahabbakum. Oke, Baseguli antum la ta'lamun. Gules antum la ta'lamun. Nisad ni ente ma ahad ta'lami, ma fi tarbiyah. Jadi ya hacini, oke? Bas
بس لازم انت فاهم الله لا اله هو الحي القيوم. انت لازم paham هذا. لا تأخذوا وسناو يا سيناتو يا انت لازم هذا فهم بس مو يقرأ يحفظ الدين. اوكي بلا عقل ها لا يقلب كلامك. لو ما تفهم قولي ما تفهم. علمني حقوق يا رب علمني حقوق. بطل طريقة bukalah jalan, ajarilah kami ya. Doa bukan kamu minta harta karun 24 jam, kamu minta harta karun ke Mikail Jibril. Hadis hayat santet nggak apa-apa. Makanya antum la ta'lamun, kamu nggak diajarin. Anda kayaknya lebih suka menggunakan bahasa Arab. Anda tidak tahu sejarah Arab itu bagaimana, tapi Anda lebih suka menggunakan bahasa Arab. Kenapa tidak menggunakan bahasa Yunani saja? Itu tertulis dalam Galatia pasal 3:13. Tertulislah dia itu, terkutuklah orang mati di kayu salib. Itu bukan kami yang bilang, bukan kami, itu Bible kamu sendiri, karangan Paulus. Galatia pasal 3:13. Terkutuklah orang mati di kayu salib. Berarti kalian menyebut itu sebagai orang yang terkutuk. Makanya kamu itu bodoh, makanya saya bilang. Oke, bukan begini masalahnya. Karena di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu harus ngerti itu apa maknanya itu. Allah yang terbesar apa Muhammad? Muhammad itu di dalam tanah. Masa Allah harus menyembah Muhammad? Kamu mikir dong. Kamu berdoa kepada Allah itu. Siapa Allah itu? Udah dijelasin di dalam Quran min rabbikum. Masih kamu bandel. Anda nanti kalau saya menggunakan bahasa aslinya, bahasa Yunani, takut Anda tidak mengerti. Makanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Anda tahu dengan Yohanes 13:13 di mana tertulis syahid ya. Antum mu'aliman syahidan. Antum menyebutku sebagai mu'alim, guru. Syahid dan syahid bukan Rabb. Anda mungkin tahu kalau Anda itu memang betul-betul tahu bahasa Arab, Anda mungkin tidak akan menuhankan dia. Anda tahu Yohanes 13:13 itu tertulis apa? Bukan Rabb, tapi syahid. Sama juga dengan bahasa aslinya Kurios. Bukan cuma dia mendapatkan gelar Kurios, Nero, Pontius Pilatus. Itu juga disebut sebagai Kurios. Sudahlah, makanya Anda kalau memang mengerti bahasa Arab, Anda pasti tidak akan menuhankan dia. Karena aku sok bahasa Arab atau apa, tapi memang itu di dalam Quran. Nah, kamu kan nunjukin Quran ya, aku kasih tahu artinya di dalam Quran, bukan hanya Iqra hafidin, baca ngapalin. Memang di Al-Quran, di hadis itu Iqra hafidin ya. Nah, pokoknya di hadis itu aku dengar itu anunya Mikail itu ya, anunya Sulaiman. Dia bilang Iqra hafidin, jadi kamu hanya baca ngapalin, ngundang setan semua gitu loh. Makanya kamu nggak dikasih makna, nggak ngerti. Nah, kecuali kamu berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk, barulah kamu ditunjukin artinya itu. Nanti kalau kamu setelah ngerti artinya, mampus, bukan kecewa ya. Anda tidak mengatakan, oh di dalam syahadat kami ada Nabi Muhammad. Kalian tidak tahu di dalam syahadatnya Yesus adalah nama Yesus. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka harus mengakui Allah satu-satunya dan Yesus itu adalah utusan. Bahasa Arabnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Itu pun juga termasuk dalam syahadat.
Zaman dahulu syahadatnya Yesus seperti itu, di zaman Rasulullah sebagai khataman nabiyyin syahadatnya seperti ini. Makanya kalian lupa. Paulus itu sekalian siapa? Kalian tahu siapa Paulus itu? Paulus itu bukan murid, bukan juga murid dari muridnya Yesus, bukan. Dia itu pembunuh. Terus sosok bertaubat, sosok ingin memberitakan Injil. Makanya kalau kamu tahu, memang betul-betul tahu bahasa Arab itu, kamu tidak akan menyembah dia. Lawang saya yang tidak tahu saya tidak pernah menyembah dia. Karena dia tidak pernah mengakui. Buat apa saya menyembah dia kalau dia sendiri tidak akan mengakuinya? Yohanes 13:13 itu pun bukan bahasa aslinya bilang apa, bahasa Indonesianya bilang apa, bahasa Arabnya juga bilang apa. Itulah kenapa kamu benci sama orang-orang Islam. Bukan benci sama orang Islamnya, bencinya katanya itu Allah harus menyembah Muhammad. Mikir gitu loh. Salih itu menyembah, salah itu menyembah. Bahasa Indonesia menyembah atau sholat atau sembahyang ke Muhammad, itu pikir dulu. Makanya udah dibilang antum la ta'lamun. Sebenarnya udah diajarin, tapi ya memang begitu kalian. Ya, syahadatnya kamu ada Muhammad, artinya apa? Artinya ngomongin kepada manusia atau ngomongin kepada Allah. Si Muhammad itu bukan ke manusia ngomongnya, tapi Allah itu harus menyembah Muhammad. Itu salah atau enggak sih? Malaikat harus menyembah Muhammad. Coba kamu pikir dong, gimana sih kok jadi dongki kamu ini? Telah kemar liset. Kalau kamu memang betul-betul paham bahasa Arab, Anda tidak akan menuhankan dia, itu saja. Tidak akan menuhankan, karena itu tertulis itu Syahid, bukan Rob. Bahasa aslinya Kurios, bukan Theos, bukan Theon, bukan. Bahasa aslinya Kurios. Emang cuma dia yang dapat gelar Kurios, saya bilang? Bukan cuma dia yang dapat gelar Kurios. Kurios itu banyak yang diberikan, Nero, Pontius Pilatus juga disebut sebagai Kurios, banyak lagi yang disebut sebagai Kurios. Bukan cuma dia seorang, bukan. Jadi kalau dia Tuhan berarti banyak lagi Tuhan. Nero disebut Tuhan, Pontius Pilatus disebut Tuhan, kan enggak. Bahkan Abraham pun disebut sebagai Kurios. Makanya saya sudah bilang, stoplah menipu. Apalagi menipu dengan bahasa-bahasa yang di luar bahasa asli. Lah syahadatnya kamu juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga juga ada namanya Yesus. Artinya apa? Padahal berbeda sekali antara Allah dengan Yesus. Paulus saja tidak pernah menyebut Yesus itu sebagai Allah, tidak. Paulus manusia terkutuk saja, manusia hina, manusia keji saja tidak pernah menyebut Yesus itu dengan sebutan Allah, tidak ada. Ya, bahkan apa kata Yesus kepada Maria? Pergilah, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Bapakku, my father and your father. My father, ayahku, Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus itu mempunyai Tuhan, mempunyai Allah. Tidak mungkin Tuhan dan Allah itu mempunyai Allah lain daripada lain. Artinya apa? Betul berarti di Quran surah Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullah rabba wa rabbakum. Kafir yang mengatakan kalau Isa itu adalah Allah. Padahal Isa sendiri berkata, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu berpikir. Kalau dibilang asyhadu alla ilaha illallah masih, itu kan aku punya hati Allah Yesus Kristus. Tapi bukan itu yang kamu harus tahu.
Allahumma sholli, shollinya itu, Allahumma shollinya itu yang sangat terpukul Allah itu. Ya, kenapa Allah itu harus menyembah gitu loh? Itu konteks dulu. Apa itu Allahumma sholli itu? Sayyidina Muhammad itu bukan syahadat itu, ya. Dan kalian bilang kalau Muhammad itu Allah juga. Nah, Allah itu satu dari tiga. Dia Bapa, Anak, dia bisa Bapa ya, Anak, Roh. Kalau kamu pikir itu karena kamu terlalu pinter, itu urusan Allah sendiri. Gimana dia melahirkan seorang ajaib, itu kan Allah sendiri. Kan apa kamu komplain? Kamu hanya meminta kepada Allah yang di atas, bukan yang di tanah. Kalau yang di tanah Muhammad, begitu. Saya sudah katakan, Paulus saja tidak pernah menyebut Yesus itu sebagai Allah. Tidak. Coba cari daerah Paulus. Tidak ada. Jadi kamu jangan menambah-nambahi. Paulus saja tidak pernah mengatakan kayak gitu. Enggak ada. Ya, Yesus sendiri mengakui cuma ada satu Tuhan yang benar, itu Allah, bukan dia. Bukan Allah yang benar, itu bukan dia. Apa katanya? Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Allahku berarti itu kepunyaan dia, berarti dia mempunyai Allah, bukan dia sendiri adalah, bukan. Makanya kamu itu tidak bisa berpikir, otak kamu itu tidak bisa berpikir. Itu kamu otaknya, kan udah dibilang sama Injil itu. Ada yang tidak mengerti tapi dia mendengar. Ada yang mengerti tapi dia melanggar hukum Taurat. Ada yang mengerti tapi dia tidak mau mengerti. Coba kamu otaknya, kamu mengerti tapi tidak mau mengerti. Itu ya. Karena kenapa dibilang sama Tuhan Yesus, hanya orang bodoh saja yang mengikuti dia. Nah, orang bodoh itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu lagi. Kan luar biasa. Orang yang terlalu pintar kayak kamu, ya, suruh makan tai, ya. Sembah aja sih, apa itu yang diaman itu siapa itu, lupa. Sleman itu, pergi ke Sleman sana, pergi ke kuburannya Sleman, ke kuburannya Muhammad sana. Yalah, wallahualam bukal. Anda kalau memang betul-betul tahu bahasa Arab, Anda tidak akan menuhankan dia. Sebab memang dalam bahasa Arab dia tidak pernah disebut sebagai Rob. Tidak pernah disebut sebagai mu'alim, iya, dan syahid, cuman itu. Tidak disebut sebagai Rob. Tapi bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Padahal dulunya bahasanya apa? Tuhan, kurios, bukan teos, bukan teon. Kamu kenapa merotes itu kebenaran? Kamu artiin dulu Quran. Berapa binatang yang masuk ke surga baru? Kalau binatang itu memasukin kamu, kalau itu binatang ya. Nih, untuk lebaran haji ingat kamu, lebaran haji ini kan harus hakikah ya. Nih, di dalam Quran yang dibilang berapa binatang yang masuk ke dalam surga awal pertama. Binatang, 7 binatang. Kamu hitung 7 binatang itu binatang apa aja. Oke, baru komentar ke saya. It's so different, madam. Between Injil and the Bible, it's different. Injil itu dalam bahasa bahasa Yunani, Evangelion. Artinya kabar baik, kabar sukacita. Kemudian diarabisasikan menjadi kata Injil atau Anjali. Itu
Sementara Bible atau Gospel itu berasal juga dari bahasa Yunani, yang artinya adalah a group of notes, kumpulan dari catatan. Jadi antara Injil dengan Bible itu sudah berbeda. Bible itu adalah kumpulan daripada catatan-catatan, dan Injil Evangelion yang kemudian diarabisasikan menjadi Injil itu artinya kabar baik, kabar sukacita. It's different, madam. Lah, saya kan cuma nanya. Kamu bilang kalau kami ini memusuhi Yesus. Saya bilang saya tidak memusuhi dia. Kalian yang memusuhi dia dengan menyebut kalau dia itu terkutuk mati di kayu salib. Itu yang saya pertanyakan. Yang kedua, kamu menyebutkan kalau Injil dengan Bible sama. Beda. Dongok kalau kamu bilang itu sama. Sangat-sangat beda antara Injil dengan Bible. Dongok kalau kamu bilang sama itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabba wa rabbakum. Quran surat Al-Maidah ayat 72 71 sampai 72. Kalau kalian memang luar biasa menghafal Al-Quran, tapi satu, apa itu? Berapa binatang di dalam Quran itu yang masuk ke surga, bukan manusia ya? Bukannyakah kalian paling pintar bahasa itu menterjemahnya Quran? Jangan sampai keceletotan ya. Ada bunga, ada bidadari, ada apa, ada nggak tahu tetek bengik. Awal kamu harus tahu binatang itu. Kamu kan di dunia suka nyiksa binatang tuh. Aku tahu, dibilang najis, dibilang apa. Ya, kamu harus tahu itu binatang itu. Kalau binatang itu dendam sama kamu dan dia itu tidak mau bawa kamu ke surga, bagaimana? Karena kamu harus lewat binatang dulu. Kalau kamu nggak percaya, aku bawa ayatnya dulu. Biar kamu tahu. Mungkin kalau aku bawa ayatnya lagian kalian nggak mustahil ngerti, ya? Karena sama kalian tuh kayak hong-hong. No, it's not about language, it's about version. Ini bukan masalah bahasa, ini masalah versi. Saya sudah bilang, masalah versi. It's not about language, no. But this is about version. KJV, King James Version, NIV, New International Version. Not. It's not about language, bro. It's about version and original text. You know, the Bible, the Gospel of Mark, Injil menurut Markus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bahasanya bahasa apa? Bukan bahasa Inggris, bukan. Bahasanya bahasa Yunani, Kurie, bahasa Yunani dulu. So it's not about language, bro. It's about original text ini. Kalian ikra hafidin sesuai dengan di dalam Al-Qur'annya, ikra hafidin. Coba kamu suruh baca cuman ngapalin, terus artinya apa? Ya Allah, artinya apa? Binatang apa yang masuk ke surga? Kalian kan dibilang awal pertama pesundal, yang bilang pelacuran yang masuk surga. Wow, mantap itu, Tuhan Yesus luar biasa. Dia kan jatuh di dalam dosa yang lebih besar, tapi dia setelah dipanggil sama Tuhan dan dia bertobat, begitu kan? Ya, itu rencananya Tuhan luar biasa. Daripada kalian ikut Muhammad, binatang dulu yang masuk surga tidak tertulis manusia, mukmin, al-insaniyah. Mana tertulis bilang masuk surga? Yang tertulis hanya binatang saja, 7 binatang. Kalau emang kalian
baca Al-Quran mengerti. Makanya saya bilang kalian boleh menghafal, orang buta juga bisa menghafal Al-Quran. Lihat orang nyanyi itu, anak kecil itu, kenapa dia bisa menghafalin nyanyi, ya kan? Nah begitu, diulang-ulang. Tapi kalau tanya artinya nyengir kan, begitu ya bos ya. Makanya dibilang antum la ta'lamun, kamu tidak diajari. Kau nggak usah bicara-bicara kitabmu sendiri aja kau tak tahu. Coba aku mau tanya, dengan apa Allah Tuhanmu itu menciptakan langit dan bumi, dengan apa? Hah? Dengan apa? Sekali lagi saya katakan, kalau Anda itu memang betul-betul pakar, betul-betul tahu bahasa Arab, Anda tidak akan menuhankan dia. Karena dia tidak mengaku sebagai Tuhan, tidak mengaku sebagai Rabb, malah mengakui sebagai Syed, mu'alliman wa syaidan. Mu'allim, guru atau pengajar, wa syaidan, Tuhan, bukan Tuhan. Ya, kalau kamu betul-betul bahasa Arab itu mengerti di luar kepala, kamu tidak akan menyembah dia. Kurios itu bukan cuma dia. Makanya berpikir. Anda kalau cuman pesorak, kalau Anda cuman pesorak ria di sini, Anda cuman stop, diem, dengerin. Ya, kalau Anda cuma pesorak, kelasnya kelas pesorak, bukan kelas debat, bukan. Ya, Anda cuma diem dan dengerin. Kalau kelas Anda cuma kelas pesorak, kalau Anda mau terjun debat, VN. Sekali lagi saya katakan, ini bukan mengenai bahasa, mengenai versi. Antara KJV dengan NIV itu berbeda. Ada ayat yang dikeluarkan, ada ayat yang dimasukkan, ada ayat dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi. Ini bukan tentang bahasa, ini tentang versi. Bahasanya apa? Bahasa aslinya kurios, mu'alliman wa syaidan, mu'allim, guru dan Tuhan. Bukan guru dan Tuhan, tapi diartikan di Indonesia dan Melalui apa? Tuhan. Makanya kamu itu BEGOK, bego. Ya, Anda kan sudah kalah debat dengan saya mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan, padahal bahasa aslinya sendiri adalah mu'alliman wa syaidan. Tapi Anda tidak menanggapi lagi kan VN saya, malah mengalahkan, malah beralih ke VN yang lain. Itu akibat Anda ingin padahal Anda tidak tahu bahasa aslinya, sosok ingin belajar, sosok tahu gitu, sosok berarab-araban gitu. Padahal ketika disodorin bahasa Arabnya mu'allimun wa syaidan, Anda terdiam, tidak ada kata-kata Rabb di situ. Mohon maaf, yang kelasnya masih kelas pesorak, diem, cukup diem dan dengerin, jangan ngebacot. Kalau saya juga bisa, Kisah Para Rasul pasal 13, Kisah Para Rasul 13:23 saya sudah bisa. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. يسكت لأنت حماري طلع نص حماري بنقحب الكلب. شلون علمني أنا يدي الطريق، هذا الطريق. ليش أنت ببدل معنى هذا الترجمة؟ معنى وترجمة ليش ببدل من كيف مكمل أنت يا زبالة. Artinya, kenapa aku harus diam? Aku cuman hanya ngasih tahu itu artinya, terjemahnya, dan kamu sampah, bangsat. Oke, itu sesuai di dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak tahu artinya kalba, ya, perkataan bangsat itu kamu tanya dengan Qurannya sendiri. Itu isinya Al-Quran ya, bukan isinya siapa-siapa ya. Kenapa di sini semua ngomongnya kayak gitu, dengan kasar kayak gitu? Karena di dalam Al-Qurannya, ya. Nah, arti lagi di situ kamu apa itu bin kalba yang di dalam Al-Quran itu? Siapa yang dipanggil itu? Kamu jangan marah, memang nabinya kamu begitu ngomongnya. Ya. Siapa yang dibilang semua binatang
Yang di situ di dalam Al-Quran itu kamu harus tanya dengan Qurannya sendiri. Tanya sama Allah, jangan keluar-keluar aja, oke? Antikum say. I don't understand what you say. If you want to bet to me, please speak in Indonesian language, not Arabic. I don't know, bro. I don't understand. So please, Indonesia aja. Saya sudah juga tahu kamu itu cuma TKW di situ. Kamu juga orang Indonesia, saya tahu kamu cuma TKW. Jadi please, gunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Anda katanya sangat membenci Arab, tapi soal-soal ingin menggunakan bahasa Arab. Padahal Anda tidak tahu Yohanes 13:13 itu adalah mu'aliman wa syahidan, bukan kata-kata Rob. Nggak ada di situ mu'aliman wa Rob. Mu'aliman wa Rob bukan mu'aliman wa syahid. Syahid, pemimpin. Kamu ya, yang kamu tadi itu ngomongnya apa ya, kita jawab dong. Saya bukan penyesat, cuma saya bilang apa, berdoa yang dibilang di dalam Al-Qurannya kamu, min rabbika, kamu berdoa agar kamu tidak mendengerin sepengkhianat guru-gurunya kamu, ngerti nggak? Itu berdoa agar Tuhan yang mendengar, bukan manusia. Tuhan yang membimbing. Saya nggak belajar sama orang-orang, tapi saya ada Tuhan yang membimbing, oke? Ada Allah Al-Masih yang membimbing, oke? Nah, kamu hakimi saja sampai kamu kecebur ke dalam lubang. Udah dikatakan manusia seperti kamu hanya dikuasai iblis dan lemah imannya dan sehingga tidak berdaya. Oke, kan sudah dikatakan semua tertulis apa yang di dunia ada. Oke. Nah ini yang tidak tahu sejarah. Anda tahu Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Injil Yohanes, bukan pembukaan Injil Yohanes, tetapi adalah filsafat Platonis yang diakui oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Kamu tahu sejarahnya, kamu tahu bagaimana di New International, the New American Revised Version di dalam catatan kaki kalau ini adalah sebuah karya bebas, bukan firman Tuhan. Santo Agustinus bilang ini adalah filsafat Platonis. Hah? Anda tahu? Quran Arabic, why? You want to speak English? Is this Quran Arabic? Why you want to speak English? Is this Bible? No. Quran is this speak Arabic, Baba. Okay. Anda juga tidak pernah membaca The Five Gospel dengan menyodorkan saya Matius 28 itu. Hah? Kalau para ahli mengatakan kalau ini ada ayat-ayat palsu, makanya Anda itu cuma kelas pesorak. Please diem. Oke, kalau kamu memang betul-betul bisa bahasa Arab, coba kamu artikan Yohanes pasal 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 di mana tertulis kata mu'alliman wa syaidan. Tapi ingat, balas saya dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arab. If you want speak in if you gak usah bahasa Inggris ya sudah, bahasa saya pakai bahasa Indonesia saja, jangan pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, biar semua orang mengerti apa yang kamu bilang gitu. Rasain kalau kamu tidak ngerti, karena Qurannya kamu Arab, jadi kamu hanya mengaji saja. Nah, katanya harus bahasa Inggris. Lah, Qurannya Inggris enggak? Qurannya Arab, tolol. Ya, Qurannya kamu tuh Arab. Gimana mau digantiin Inggris? Emang Bible seluruh dunia, kecuali Taurat, Injil seluruh dunia semesta. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa seluruh dunia. Oke? Nah, kalau Quran mau di Inggrisin hancur, mau di Indonesiain hancur. Ngaca dulu ya kamu. Nah, ya gimana aku mau kontak bahasa Qurannya itu di Inggrisin, sedangkan di situ kalau di Inggrisin hancur. Ya,
di Inggrisin pun hancur karena di situ tidak ada terjemahnya. Jangankan Inggris, Indonesia aja kamu tidak bisa menerjemahin. Kecuali sudah dipanggil Yesus, dikasih jalan kebenarannya, membuka jalan, itulah dia bisa mengertiin ya. Nah, adakah Quran bahasa Inggris? Nggak ada ya. Adakah Quran bahasa Indonesia? Nggak ada, kecuali Taurat, Injil yang dibilang kitab muqaddasi. Oke? Sudah, stop bicara pakai bahasa Inggris, stop bicara pakai bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia. Saya tahu kamu itu cuma TKW, saya tahu Anda juga dari Indonesia, saya tahu, makanya please gunakan bahasa Indonesia saja biar semua orang di sini bisa mengerti. Kalau di Inggrisin aku kasih tahu, hancur, tidak sama dengan Al-Qur'annya, karena tidak tertulis Al-Qur'an itu untuk semesta ya. Yang tertulis itu Bible, Taurat, Injil yang dibilang semesta. Jadi kalian di mana-mana ke seluruh dunia pakai bilangnya Allahu Akbar, tapi Allahnya kamu memang Allah kibik besar, tapi yang Allah besar itu yang akhirnya dibilang Allah harus menyembah Muhammad. Berapa kali Allah menyembah Ibrahim ya, berapa kali Allah itu harus menyembah Muhammad. Itu ngotak ya. Lah kalau saya mau kantor ya, Bible kamu itu pakai bahasa Yunani. Perjanjian baru, perjanjian lama menggunakan bahasa di perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani. Tapi yang kamu pakai apa? Hah? Kok yang kamu pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab? Mana bahasa aslinya? Nah itu saja, kamu itu terlalu bego untuk memahami tentang bahasa ya. Kamu sendiri tidak tahu bagaimana bahasa aslinya bilang apa, terjemahannya bilang apa. Kata mu'alimun wasyaidan saja dari 3 hari kemarin saya bilang sama kamu, saya tanya sama kamu, apa kata mu'alim, apa maksud dari kata mu'alimun wasyaidan, tapi tidak kamu jawab. Padahal kamu sok-sokan menggunakan bahasa Arab. Bego kamu ini. Lah itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18, bukan Yohanes lain. Ingat, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu, kamu tahu nggak? Kamu bilang saya lucu, yang lucu itu kamu. Yang saya katakan adalah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu bukan pembukaan Injil menurut Yohanes, bukan. Tapi itu adalah suatu filsafat ya, sebuah karya bebas yang diakui oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Dan di dalam catatan kaki The New American Standard Revised Version, di dalam catatan kaki. Kalau yang Yohanes lain itu bisa kalian anggap sebagai bisa dianggap sebagai firman, kalian anggap sebagai firman Tuhan, silakan. Kalau saya tidak menganggap itu sebagai firman Tuhan, tapi kalau kalian mempertanyakan keimanan saya juga bisa mempertanyakan keimanan Anda. Sudah, Anda cukup belajar bahasa asli. Cukup belajar bahasa asli. Jangan terpaku ke terjemah. Lah emang bukan. Banyak kok para ahli dari kalian sendiri yang bilang kalau kamu pernah baca buku ya, karya buku judulnya Isa bin Maryam karya Muhammad Asy-Syalabi, buku yang menceritakan bagaimana para ahli-ahli kalian menyebutkan kalau Yohanes itu bukan muridnya Yesus. Bukan. Memang banyak para ahli dari pihak kalian sendiri mengakui kalau ini bukan perkataan Yohanes muridnya Yesus. Yohanes mana yang nulis? Yohanes anak Zebedeus, Yohanes Pembaptis. Karena nama Yohanes di masanya Yesus itu pasaran, sama seperti nama Yesus itu pasaran di zaman dia. Yang nulis Injil menurut Matius bukan Matius. Matius muridnya Yesus adalah Matius pemungut cukai.
Markus dengan Lukas bukan muridnya Yesus, bukan. Yohanes masih diragukan. Jadi kalau teman saya bilang, Yohanes itu Bible Yohanes itu bukan tulisan Yohanes, lah memang dari pakar kalian sendiri bilang itu bukan kok sebagian. Neka bilang sama guru-gurunya itu, ya, mau nikah itu ngewe ya, itu dalam Quran sendiri. Tanya sama siapa majelis ulamanya kalian itu, kenapa kamu sebut-sebut nikah, sedangkan itu nikah harus ngewe dulu, harus dicicipin dulu. Jos istuka nikah dulu, diewe dulu, baru dikawin. Jos itu kawin, nikah itu ngewe. Jadi harus ngewe dulu, baru dikawin, dicicipin dulu gitu loh. Kalau mau tanya, kalau nggak tahu artinya tanya sama saya, aku jujur kan. Jangan membawa-bawa Al-Quran untuk membenarkan ketuhanannya Yesus. Tidak. Ingat ayat yang saya bacakan tadi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Qala al-masihu ya bani Israil a'budullah rabba wa rabbakum. Jadi posisi dia itu cuma seorang nabi, cuma seorang rasul. Kalau bilang dia Tuhan itu kafir. Surah lagi di Quran surah As-Saff ayat yang ke-6, wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel ini Rasulullah. Maka berkata Isa alaihissalam, hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan, cuma rasul. Jadi jangan menambah-nambahkan mentang-mentang dia hebat di dalam Al-Quran kalian anggap sebagai itu untuk membenarkan doktrin Trinitas kalian. Bukan, enggak. Posisi dia itu cuma utusan. Yang menuhankan dia kafir. Sudah. Anda kan tidak tahu bagaimana pengandaian. Tangan itu diandaikan dengan kuasa, ya kan, kaki itu dengan pijakan. Kalian tidak tahu kalimat-kalimat metafora, kalian tidak tahu. Beda dengan kitab suci kalian, Tuhan bersiul, Tuhan bersit, ya kan, derap kaki Tuhan ada. Itu berbeda. Itu cuma pengandaian, kalimat metafora. Om, ahli kalian sendiri Om bilang Matius 28 ayat yang ke-19 ini ayat palsu Om. Ahli kalian sendiri Om nggak pernah baca the five gospel Om. Atau Om terlalu sulit menerima kebenaran kalau para ahli mengelompokkan ayat ini ke dalam kelompok palsu, ke dalam kelompok hitam. Om nggak tahu 1 Yohanes 5 ayat 7 di mana kata-katanya juga ada itu Om, tapi mereka sebut sebagai itu adalah palsu. Om nggak tahu. Makanya Om jangan budek ya, kalau saya ngomong itu jangan budek, dengerin terus. Sudah. Jawabannya itu udah mudah. Kalau para ahli mereka sendiri menganggap itu sebagai ayat palsu. Kalau abang ya bisa baca The Five Gospel, pernah baca The Five Gospel, abang udah tahu kalau itu para ahli mereka sendiri menjelaskan kepalsuan ayat-ayat ini. Karena kenapa palsu? Selama hidupnya Yesus tidak pernah membawa Trinitas. Ajaran Yesus itu ada ajaran tauhid yang sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Kemudian bawa lagi ke dalam kitab Markus bahwa hanya satu Tuhan yang esa. Allahku katanya kan, aku akan meminta kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sudahlah Om, kita tidak usah lagi bahas yang ini Om. Kalau bisa kita harus keluar dari grup ini karena grup ini nggak sehat. Kenapa saya dijadiin admin di sini? Karena saya paksa salah satu pembuat grup ini untuk adminin saya supaya tidak main kick orang Islam begitu. Lebih baik kita keluar saja Om dari sini Om. Itu ayat palsu Om. Jangan terpaku kepada ayat palsu Om. Itu ayat palsu, yang bilang itu para ahli Om. Sudahlah Om, nangis saya kalau baca-baca ini Om.
yang dia itu cuma diutus kepada Bani Israel, dibuat menjadi seluruh bangsa. Yang dia mengajarkan tentang tauhid, dia belajar lagi tentang trinitas, tentang tritunggal. Banyak kali trinya om. Yang bilang itu wahid palsu bukan kami om. 32 sarjana Kristen dengan titel tertinggi, ahli bahasa, ahli liturgis, ahli teologi.